Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mata yang tertuju pada Tuhan. Saudara, satu hal penting yang kita harus mengerti sebagai orang percaya adalah kita harus mengarahkan hidup kita hanya kepada Allah. Kenapa? Sebab tujuan akhir hidup ini adalah Dia. Kalau kita sampai di kekekalan belum memiliki Dia, belum memiliki Tuhan, kita pasti akan ditolak. Sementara tanpa kita sadar, hari hidup kita semakin berkurang. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini mengingatkan bahwa sejatinya Allah itu tahu bahwa kita memiliki kebutuhan untuk hidup. Tetapi jangan sampai mata kita hanya tertuju pada kebutuhan hidup, kepada hal-hal jasmani. Sebab ada yang lebih utama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang Tuhan mau, mata kita selalu tertuju kepadanya. Lebih tegas lagi dalam Roma 14 ayat 17, di mana dikatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran oleh Roh Kudus itulah yang berusaha memerdekakan kita dari dosa, yang membuat kita mengerti makna dan tujuan hidup, yang akan membawa damai dan sukacita. Itulah sejatinya kebutuhan kita. Jadi bukan makan dan minum, bukan hal-hal lahiriah. Lagi pula, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus adalah damai dan sukacita yang melampaui segala akal, yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun juga. Sayang sekali, tidak banyak orang Kristen yang memiliki kebenaran oleh Roh Kudus. Pada umumnya, kebenaran yang mereka miliki, kebenaran yang mereka kenakan adalah kebenaran menurut dirinya sendiri, sehingga mereka tidak mengalami damai dan sukacita yang permanen. Itulah sebabnya mata kita mestinya tertuju hanya kepada Allah saja. Tertuju kepada Allah artinya tertuju pada kerajaan surga dan kebenarannya. Mengarahkan mata kepada Allah itu sama artinya dengan mengarahkan hidup hanya kepada langit baru dan bumi yang baru. Dan itu tidak hanya sukar, tapi sangat berat untuk memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Itu membutuhkan perjuangan dengan segenap hidup. Kalau dalam Matius 13 ayat 44-46, kerajaan surga digambarkan sebagai harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dari perumpamaan ini, jelas sekali bahwa agar mata kita tertuju kepada Allah, agar kita bisa menemukan dan memiliki Allah serta kerajaannya, kita harus rela kehilangan segalanya. Dengan kata lain, kita harus mau barter. Kita harus mau menukar dengan segala yang ada pada kita. Kita tidak bisa setengah-setengah. Sebaliknya harus all out. Makanya tadi saya katakan membutuhkan perjuangan dengan segenap hidup kita. Dengan kata lain, kalau kita masih terikat dengan percintaan dunia, kedagingan kita masih kuat, kita tidak mungkin fokus mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengerti kebenaran. Tidak mungkin kita bisa mengerti kehendak Allah. Sebab kita tidak mungkin bisa diajar dan dididik. Maka benarlah kalau dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku artinya tidak dapat dididik, tidak dapat diajar. Ironinya, banyak orang Kristen tidak mengerti akan hal ini. Sehingga kebanyakan justru masih terikat dengan dunia. Bahkan firman yang didengar selalu dikaitkan dengan dunia. Bagaimana bisa hidup nyaman, masalahnya bisa selesai dengan cepat, bisa mendapat mujizat kesembuhan, dan berkat-berkat jasmani lainnya. Tetapi merasa sudah mengarahkan matanya kepada Tuhan, sudah merasa memerlukan Tuhan. Boleh dikatakan memerlukan Tuhan, tetapi untuk tujuan yang salah. Sebab butuh Tuhan hanya karena menginginkan berkat-berkatnya secara jasmani, bukan kerajaan surga. Itulah sebabnya mari kita belajar melepaskan diri dari apapun yang mengikat hidup kita. Kita harus selalu ingat bahwa ada satu realitas di mana suatu saat nanti kita tidak akan memiliki keinginan apapun juga. Bahkan semua yang kita miliki harus kita tinggalkan. Yaitu ketika kita menutup mata di bumi dan melihat kekekalan yang dahsyat. Di sana kita baru sadar ternyata harta kekayaan tidak dapat menolong kita, bahkan tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanyalah Tuhan saja. Padahal kita tidak bisa memiliki Tuhan secara mendadak ketika di kekekalan nanti. Maka selagi masih diberi kesempatan, mari kita memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya, supaya ketika waktu kita habis, kita tidak kecewa sebab kita telah memiliki Tuhan. Dan ketika kita memiliki Tuhan, dikatakan semua akan ditambahkan. Artinya apa yang menjadi kebutuhan kita di bumi ini akan Tuhan sediakan. Ibaratnya buy one get two, beli satu dapat dua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.